Oke, sekarang aku akan menjelaskan sebenarnya apa sih inti dari paper aku ambil ini yang berjudul tentang desain transcript dengan teknologi blockchain. Oke, kita mulai dari pendahuluannya paper kita yang aku ambil ini ya. Pendahuluannya itu banyak terjadi kasus penggunaan ijazah palsu terjadi di Indonesia. Umumnya itu dalam proses mencari kerja, menjadi pegawai, menjadi pejabat pemerintah. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, pemanfaatan sistem pelaporan penilaian yang dapat diakses secara global dan memiliki ketersediaan yang baik. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain yang dilengkapi dengan kriptografi yang kuat dapat menjamin integritas record. Nah, apa sih itu blockchain? Nah, blockchain merupakan suatu aturan dalam komputer sains yang bertujuan untuk mengetahui struktur dan sharing data. Namun, sekarang blockchain menjadi fifth evolution dari perkembangan komputasi saat ini, sehingga blockchain dapat diartikan sebagai struktur data yang memungkinkan kita untuk menciptakan buku digital dari suatu data dan melakukan sharing data dalam jaringan. Menurut Lawrence 2017, jenis-jenis blockchain ada 3, yaitu blockchain public, dan blockchain permisif, dan blockchain privat. Blockchain public adalah blockchain yang terdistribusi secara luas dan bekerja menggunakan native token. Dan blockchain permisif adalah blockchain yang memberikan syarat bagi pengembang saat mengembangkan sistem di dalam jaringan blockchain tersebut. Sedangkan blockchain privat adalah blockchain yang memiliki skala penggunaan yang kecil dan tidak membutuhkan native token. Blockchain yang privat ini menjadi favorit bagi peserta konsorsium yang memiliki anggota yang terpercaya. Ini adalah gambaran yang menunjukkan proses kerja dari blockchain. Pertama, issuer atau sekolah sebagai contoh mengundang penerima untuk menerima kredensial blockchain. Lalu, penerima akan menerima undangan dan mengirimkan kembali alamat blockchain mereka kepada penerbit. Issuer atau sekolah itu memiliki kredensial ke blockchain. Resep yang sebagai contoh ini adalah student atau mahasiswa atau siswa. Setelah sudah memiliki kredensial, masuk ke bagian blockchain. Setelah masuk ke blockchain, issuer atau sekolah mengirimkan kredensial blockchain kepada penerima. Kemudian penerima atau si siswa ini mengirimkan kembali kredensial untuk memverifikasi kepada si karyawan atau admin. Kemudian admin atau pegawainya akan memverifikasi atau akan mendata si penerima itu ke dalam sertifikat. Tahapan penerbitan transkrip ini, pertama, dari gambar ini, universitas menerbitkan transkrip nilai berdasarkan nilai yang diperoleh pada semester tersebut. Lalu, transkrip tersebut ditambah public key atau alamat blockchain mahasiswa sebagai pihak yang berhak menerima transkrip tersebut. Kemudian, transkrip tersebut diproses agar dapat dimasukkan dalam blockchain. Dan terakhir adalah mahasiswa dapat mengambil transkrip dan menyimpannya dalam aplikasi klien. Tahap selanjutnya adalah tahap penerbitan ijazah, di mana tahapan ini yang pertama adalah aplikasi admin pada universitas melakukan cek terhadap jumlah minimal SKS dan kelulusan tugas akhir. Kedua, saat syarat terpenuhi, universitas dapat menerbitkan ijazah untuk mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga, ijazah yang dikeluarkan ditambah dengan public key mahasiswa yang bersangkutan dan diproses di blockchain. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengunduh ijazah dan menyimpannya pada aplikasi klien. Tahap terakhir adalah tahap verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang di-share oleh pihak yang berkepentingan. Prosesnya adalah 1. Instansi pencari kerja atau universitas menerima ijazah dan transkrip nilai yang dikirim. Kedua, instansi melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut ke sistem verifier di universitas. Dan yang terakhir adalah sistem melakukan verifikasi ke blockchain untuk mengetahui kevalidan ijazah dan sertifikat yang diterima. Kelebihan desain e-transkrip itu yaitu ada banyak dan cukup benefit, yaitu pertama security. Yang transkrip dan ijazah yang dihasilkan dari sistem e-transkrip hanya dapat digunakan oleh mahasiswa yang public key dicantumkan dalam transkrip yang dimasukkan dalam blockchain. Yang kedua, transparansi. Blockchain akan merekam seluruh data transkrip dan ijazah. Tersedia data yang lengkap dan dapat digunakan setiap orang, perusahaan, instansi, universitas untuk melakukan kegiatan audit.
Dan yang ketiga, autonomi. Rekaman seluruh data tersebar secara terdesentralisasi sehingga setiap mode blockchain memiliki rekaman ijazah dan transkrip. 4. Anonymity. Transkrip memanfaatkan public key dalam melakukan generate private dan public key mahasiswa. Kelima, tahap terhadap DDoS attack. Penerapan e-transkrip dengan teknologi blockchain dapat mencegah terjadinya server down terhadap DDoS attack. Serangan DDoS attack pada e-transkrip yang diterapkan pada jaringan Bitcoin akan menguras banyak resource baik uang maupun sistem karena setiap penyerangan membanjiri dengan transaksi yang akan dipungut biaya. Dan yang terakhir adalah integritas data. Penerapan e-transkrip dengan teknologi blockchain dapat menjaga data yang tersimpan dari usaha untuk pengubahan data. Proses pengubahan data dapat setiap pada sistem blockchain membuat penyerang harus melakukan proses challenge system untuk setiap pembentukan blok. Kesimpulan dari jurnal desain e-transkrip ini adalah dengan teknologi blockchain, e-transkrip dapat menjadi solusi dalam mencegah terjadinya pemalsuan ijazah berdasarkan kelebihan yang dimiliki blockchain. Dan kedua, desain e-transkrip yang menggunakan teknologi blockchain terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap penerbitan transkrip, penerbitan ijazah, verifikasi dokumen. Dan yang ketiga, kelebihan e-transkrip yang didesain berdasarkan teknologi blockchain antara lain adalah security, transparansi, autonomi, anonymity, tahap terhadap DDoS attack, dan menjaga integritas data.